Selanjutnya yaitu semester 7. Yang pertama melafalkan Quran surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Yang pertama dua terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Alam wajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya yaitu melafalkan Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amanu al-kitabi lakana khairan lahum minhum wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu umat Islam adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh kema'rufan atau berbuat baik dan menjaga kemungkaran atau keburukan. Dan beriman kepada Allah sekiranya Alkitab iman dan itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya yaitu melafalkan surat Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqman hikmatan yashkur lillahi amma yashkur fa inna mashkur nafsi amma wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Yang artinya dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka dia sama saja bersyukur kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya ayat 13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar suatu kezaliman. Ayat ke-14. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika waswinal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wa 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn nashkurlillahi fi amain anishkurli wali walidayik ilainyal masmiyar. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Selanjutnya ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasbir fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innahu latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Ya bani aqim sholata wa'mur bil ma'rufi wan nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innahu la yuhibbu mukhtalin
fakhur innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsud fi mashyika waghdud min sautik innal ankaral aswati la sautul hamiyat. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan enakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Selanjutnya yaitu hadis tentang konsep pendidikan akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, yang artinya yang paling orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Selanjutnya yaitu tentang ilmu Al-Quran hadis. Yang pertama, mampu mengidentifikasi 5 kitab tafsir dan corak penafsirannya. Yang pertama ada kitab tafsir riwayat, yaitu kitab yang penafsirannya itu didasarkan atas penjelasan Al-Quran, hadis kanjeng Nabi Rasulullah SAW serta pendapat para sahabat. Kemudian yang kedua, kitab tafsir riwayat, itu kitab tafsir yang penyusunannya itu banyak menggunakan pendapat akal dan hasil ijtihad para ulama. Yang ketiga ada kitab tafsir Al-Ahkam, itu kitab yang khusus menjelaskan atau menerangkan penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat ada kitab tafsir Isyra'i atau lebih dikenal dengan kitab tafsir Sufi, yaitu kitab yang penyusunannya menggunakan makna batin atau makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, Kemudian yang kelima ada kitab tafsir Al-Jawahir, yaitu tafsir ilmu yang lebih menekankan pada pembahasannya dengan pendekatan ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu mampu membedakan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Perbedaannya bagaimana? Yang pertama, kitab tafsir klasik yaitu memandang tafsir dengan paradigma teknis bahwa tafsir itu merupakan ilmu yang secara teknis mengkaji secara teknis dan cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran. Nah, apa yang ditunjukkan oleh lafal-lafal tersebut, kemudian hukum-hukum dari lafal-lafal tersebut baik ketika berdiri sendiri atau ketika ada dalam rangkaian kalimat lain. Termasuk pula mengkaji tentang makna-makna yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian hal-hal lain yang mendukung kesempurnaan penafsiran tersebut serta ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul. Nah, kemudian yang tafsir kontemporer itu menggunakan paradigma paradigma fungsional, bukan finansial, yaitu hakikat tafsirnya yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah atau Al-Quran yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan makna-maknanya dan menggali hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, sehingga Al-Quran itu dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, di mana ilmu bahasa sebagai dasar pijakannya atau dasar bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mampu mengidentifikasi kutub as-sittah dan karakteristiknya. Kutub as-sittah sendiri itu merupakan yang artinya 6 kitab, maksudnya itu satu sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Nah, ke-6 kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama oleh umat Islam dalam menentukan suatu hukum. Nah, yang pertama ada kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan atau dihimpun oleh Imam Bukhari. Nah, cirinya karya Imam Al-Bukhari ini merupakan karya pertama yang memfokuskan pada hadis-hadis sahih saja. Kriteria hadis sahih Imam Bukhari itu menekankan pada persambungan sanad dengan keharusan adanya informasi positif tentang periwayat bahwa mereka benar-benar bertemu atau minimal satu masa, dan mengharuskan periwayat yang menyampaikan hadis tersebut itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, salah satunya itu karakteristiknya itu memiliki tingkat keilmuan yang paling tinggi. Ini dikarenakan Al-Bukhari sendiri hanya menerima dan menuliskan hadis dari periwayatan kelompok periwayat tingkat pertama dan sedikit dari tingkat kedua. Nah, yang kedua itu hadis Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Kriterianya yaitu kesesuaian hadis yang dipedomani oleh Imam Muslim menurut pandangan para ulama dimulai lebih longgar daripada kriteria yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, Sunan An-Nasai atau disebut juga As-Sunan As-Sughra yang dihimpun oleh Imam Nasai, yaitu kriterianya itu Imam An-Nasai hanya mau menerima hadis dari orang yang telah terpercaya. Kualitas hadis yang ada dalam Sunan An-Nasai itu harus berkualitas dan tidak terdapat hadis yang berkualitas doif.
dan jika pun ada maka hadis yang tersebut sangat minim sekali jumlahnya. Berbeda dengan Sunan Al-Kubra, kualitas hadis yang ada di dalamnya memiliki kualitas hadis yang beragam dari sahih, hasan maupun dhaif. Nah, yang keempat Sunan Abu Dawud yang diimpun oleh Imam Abu Dawud. Nah, Sunan Abu Dawud ini menyusun kitabnya secara abwab fikih, yaitu secara bab fikih berdasarkan dikarenakan ia memang memfokuskan pada hadis-hadis yang terkait dengan masalah hukum, terlebih masalah fikih. Sedangkan hadis-hadis yang berhubungan dengan fadhailul amal, kisah-kisah maupun sirah atau sejarah, adab, tafsir tidak dihadirkan dalam bukunya Imam Abu Dawud. Nah, kemudian Imam Sunan At-Tirmidzi yang diimpun oleh Imam At-Tirmidzi yaitu penanaman jami' ini dikarenakan dalam karya At-Tirmidzi ini tidak hanya memuat hadis-hadis ahkam saja, tetapi termasuk di dalamnya ada fadhailul amal, manaqib, fitnah, adab, kemudian ada sirah atau perjalanan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Yang keenam yaitu ada Sunan Ibnu Majah yang diimpun oleh Ibnu Majah sendiri ya. Kemudian Sunan ini merupakan kumpulan hadis yang dapat diterima yang berorientasi pada hal-hal yang selama ini menjadi pokok bahasan dalam fikih. Muqaddimah dalam kitabnya untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hadis Nabi Muhammad dan ilmu hadis. Yang keempat yaitu mampu menjelaskan biografi minimal 3 ulama tafsir dan hadis. Yang pertama ada Imam Al-Bukhari. Nah, nama lengkap Imam Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Al-Mughirah bin Bardibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada hari Jumat tanggal 13 Syawal pada tahun 194 Hijriah. Nah, Al-Bukhari sendiri mengkaji ilmu hadis sejak berusia 10 tahun dan pada usia 11 tahun beliau sudah berani mengkoreksi ulama yang keliru menyampaikan hadis. Masya Allah sekali. Nah, kemudian Al-Bukhari sendiri memiliki minat dan perhatian yang sangat besar terhadap hadis serta keikhlasan beliau untuk menuntut ilmu. Ketika berumur 16 tahun, ia mampu menghafal matan hadis kitab Abdullah bin Mubarak dan Waqi' bin Jarrah lengkap dengan sanadnya. Yang kedua Imam Muslim, nama lengkap beliau itu Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hadid ibnu Muslim ibnu Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah yaitu di sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Pada usia 12 tahun, beliau melakukan perjalanan untuk mempelajari hadis. 29 tempat yang menjadi tujuan studi untuk pertama kalinya yaitu beliau belajar pada 29 tempat, tapi yang pertama kali dia belajar di Mekah pada tahun 220 Hijriah. Kemudian pada akhir perjalanan ilmiah yang dilakukan oleh Imam Muslim pada tahun 259 Hijriah, beliau belajar ke Baghdad untuk menemui beberapa ulama dan ahli hadis di sana. Di antaranya beliau berguru pada Imam Bukhari. Nah, yang ketiga ada Imam Abu Dawud. Nah, nama panjangnya itu Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Ash'as ibnu Ishaq ibnu Bashir ibnu Shiddad ibnu Imran Al-Azdi Ash-Shijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. Dia bertepatan di Sijistan, Basrah, dan beliau itu dididik dalam lingkungan keluarga yang agamis karena ia telah mengkaji Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab sejak kecil. Nah, kapabilitas Abu Dawud dalam bidang hadis semakin diakui ketika ia bermukim ke Basrah. Konon setelah Basrah mengalami kemunduran ilmu pengetahuan pasca serbuan Zengi pada tahun 297 Hijriah, Gubernur Basrah yang juga saudara Khalifah Al-Mufiq meminta Abu Dawud untuk hijrah ke Basrah dan menyampaikan ilmunya di sana. Yang kemudian ulama tafsir, kalau tadi ulama hadis, sekarang ulama tafsir. Yang pertama ada Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu nama lengkapnya Abu Ja'far. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau lahir di Tobarostan pada tahun 224 Hijriah dan wafat di Baghdad tahun 310 Hijriah. Nah, beliau itu termasuk seorang ahli tarikh yang terkemuka dan sekaligus raja ahli tafsir. Beliau ini ahli yang sangat produktif sehingga banyak kitab yang beliau susun. Kemudian diantaranya itu kitab tafsir Jami'ul Bayan yang mencerminkan tentang keluasan ilmunya dan ketinggian penyelidikannya. Yang kedua ada Imam Al-Qurtubi. Beliau lahir pada tahun 567 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu beliau lahir pada tahun 486 Hijriah, bukan 567 tapi 486 Hijriah. Dan nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Faraj Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi beliau itu merupakan seorang ahli tafsir yang terkenal yang banyak diambil pendapatnya oleh ahli-ahli tafsir generasi sesudahnya. Beliau wafat di Mosul pada tahun 567 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Fakhrur Razi, nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir pada tahun 544 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan syariat. Di masa hidupnya, kitab tafsirnya itu menjadi kajian umum yang digunakan oleh para ulama terkemuka. Hanya yaitu mampu melakukan takhrij dari 2 hadis. Selanjutnya
selanjutnya yaitu tentang akidah Allah. Yang pertama menjelaskan hikmah kisah Maulid Putih, kisah-kisah yang pertama kisah-kisah kehidupan saudara Nabi Yusuf. Yang hikmah yang dapat diambil yaitu kenyataan buruk itu tidak akan berakhir dengan baik. Seharusnya tidak ada iri antar sesama saudara, tetapi harus saling mengasihi, menyayangi, saling membantu. Kemudian yang kedua Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Azmi sendiri yaitu Rasul-Rasul yang ujiannya itu melampau, ujiannya terlalu besar untuk dilewati. Nah, hikmah dapat diambil yaitu kita harus menjadi pribadi yang kuat dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus berhati mempertahankan keimanan dan keislaman kita, dan kita harus menjadi pribadi yang ikhlas dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga dari kisahnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu kita harus menjadi wanita yang sholihah dengan kesederhanaannya. Karena Sayyidatina Fatimah juga merupakan wanita yang sholihah dan sederhana. Jadi kita harus menirunya, yaitu kita harus menjadi wanita yang sholihah dan juga sederhana, dan juga kita tidak boleh sombong dan rendah hati. Yang selanjutnya yaitu tentang aspek sejarah ilmu kalam. Sejarah sendiri dia itu ada yang berupa sejarah meliputi aspek politik, ada aspek ekonomi dan aspek geografis. Nah, kemudian aspek politiknya itu karena adanya pergantian khalifah dari khalifah Utsman bin Affan kemudian ke khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar. Saya ulangi aspek politik tadi, pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Saat itu terjadi perang Jamal antara Siti Aisyah dengan pasukan dengan keluarganya Sayyidina Ali. Nah, kemudian ada yang keluar dari komunitas Ali yang disebut Khawarij, yang tetap itu disebut Syiah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu aliran ilmu kalam, ada aliran Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Salafiyah, ada Aswajah. Dan proses sendiri yang dijamin ada Nabi untuk masuk surga. Selanjutnya yaitu tentang fikih. Yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip syariat dalam Islam. Yang A, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Peradilan dalam bahasa Arab sendiri dilakukan dalam kata qadha yang berarti memutuskan, memberi keputusan serta menyelesaikan. Menurut istilah yaitu suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atau setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kalau peradilan Islam dengan adanya peradilan Islam, maka yang dijadikan dasar adalah hukum Islam. Hikmahnya yaitu yang pertama, peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Yang kedua, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap orang dihargai dan tidak dianiaya. Yang ketiga, terwujudnya pelindungan setiap orang. Yang keempat, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, dengan adanya masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa serta tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketentraman, kedamaian serta keamanan dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya hukum Islam tentang keluarga, waris, siyasah, syariah. Yang pertama, hukum Islam tentang keluarga adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Menjadi nilai keluarga dengan kesejahteraan anak adalah tujuan dari hukum keluarga. Yang kedua, hukum waris, yaitu hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan tersebut kepada ahli warisnya setelah ia tiada. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang boleh menerima warisan. Kemudian siyasah syariah, yaitu konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip suksesi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan. Nah, yang selanjutnya itu sumber hukum Islam dan hukum taklifi. Yang pertama, hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Selanjutnya yaitu taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum secara cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Kemudian ada dasar-dasar intimbat dari mazhab Syafi'i, yaitu ada nas Al-Quran, ijma', qiyas, istidlal, qaul qadim dan qaul jadid, kemudian fatwa sahabat, al-istishab, al-istiqra, al-ahd bil aql, ma'qila dan juga ada al-uruf. Kemudian ada kaidah ushul fikih dan penerapannya. Yang pertama, perkara tergantung tujuannya, yaitu al-umuru bima qasdihi, itu suatu perkara tergantung dengan tujuannya. Yang kedua ada keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga ada kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat ada kemudaratan hendaknya dihilangkan, yang ad-dararu yuzalu. Yang kelima ada adat dan kebiasaan bisa menjadi landasan hukum, al-adatul muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu bisa dijadikan suatu landasan hukum. Yang selanjutnya itu pengetahuan usul fikih, dalil-dalil syar'i yang umum dipandang dari hukum-hukum yang umum pula, dasar yang dijadikan pijakan ilmu fikih. Kemudian tujuan usul fikih menunjukkan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi alasan istinbat hukum, sehingga pembahasan tersebut dapat diambil dalam syar'i dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya yaitu sejarah usul fikih. Usul fikih muncul sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam dengan tujuan sebagai tantangan tersebut. Di situ para ulama memainkan peranan penting di dalamnya, terutama dalam mencari jawaban berbagai soalan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sejak itulah ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas dikenal sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Rasulullah sendiri sebenarnya telah memberikan gambaran mengenai konsep ijtihad paling sederhana dalam usul fikih semasa hidup beliau. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi sempat bertanya kepada sahabatnya itu. Kemudian yang selanjutnya ada hukum syarak, yaitu seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Selanjutnya yaitu sumber hukum mutafak dan muktalaf, yaitu sumber hukum mutafak yaitu sumber hukum yang disepakati, yaitu contohnya seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Hukum muktalaf yaitu sumber hukum yang tidak disepakati seperti itisan, kemudian ada masalah mursalah, kemudian ada istishab. Nah, kemudian ada masalah pengembangan hukum Islam, yaitu munculnya banyak permasalahan yang cenderung baru, belum yang sebelumnya belum ada sumber hukum yang menetapkan hukum tersebut. Kemudian ada perkembangan Islam masa kini. Banyak sekali imam masa kini, banyak sekali imam masa kini yang muslim yang hebat dan turut mewarnai panggung pemerintahan dunia pendidikan yang sangat mendukung adanya mahasiswa muslim, bahkan sampai ada beasiswa khusus untuk yang hafal Al-Quran. Dai-dai mulai modern dalam menyampaikan dakwahnya sehingga lebih dijangkau luas oleh masyarakat, misalnya lewat YouTube atau sekarang lewat TikTok, lewat video pendek, lewat YouTube, Instagram, lewat Facebook juga bisa. Nah, kemudian ada isu-isu masa kini, yaitu seperti ibadah haji Indonesia yang jumlahnya banyak, kemudian yang dengan adanya dorongan vaksinasi pada masa-masa corona seperti ini. Dan nanti diambil hukum bagaimana hukumnya. Kemudian ada pengertian evaluasi, penilaian dan pengukuran. Nah, ini itu sudah masuk ke dalam ranah PAI, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dari evaluasi, penilaian, serta pengukuran. Evaluasi sendiri yaitu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Yang kedua ada penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada pengukuran, yaitu menentukan besaran dimensi kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar. Yang pertama tujuannya itu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikannya. Selanjutnya itu untuk menentukan kenaikan kelas. Yang terakhir untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Fungsinya yang pertama ada fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil peserta didik dalam pembelajaran setiap mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak serta digunakan untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yaitu selanjutnya ada fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya itu penilaian berbagai aspek. Yang pertama aspek kognitif, yaitu contohnya bisa mengenal tes tertulis, soal-soal maupun lisan. Yaitu ada yang kedua afektif, yaitu dengan cara observasi pada tiap-tiap perilaku siswa. Yang ketiga ada psikomotorik, yaitu dengan cara praktek, misalnya pada materi yang berisi praktek seperti praktek sholat, praktek wudhu maupun hafalan. Selanjutnya itu jenis dan teknik penilaian belajar. Kemudian ada teknik instrumen penelitian hasil belajar. Yang selanjutnya itu pengertian profesionalitas guru PAI. Yang pertama kemampuan menguasai materi PAI. Yang kedua kemampuan menguasai rumpun ilmu alat dalam memahami materi PAI. Yang ketiga kemampuan menjelaskan materi PAI dengan menggunakan perspektif berbagai bidang lainnya yang terkait. Yang keempat kemampuan mendidik dan mengajarkan PAI kepada peserta didik dengan baik. Yang kelima kemampuan menguasai metodologi pemikiran dan pemahaman PAI dengan baik. Yang keenam kemampuan memanage atau mengatur pembelajaran PAI dengan maksimal. Yang ketujuh kemampuan mengamalkan kesualihan individu dan kesualihan sosial dalam perilaku keseharian peserta didik. Yang kedelapan memiliki pengalaman mendalam dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Yang kesembilan memiliki komitmen memberikan layanan prima kepada peserta didik serta memiliki motivasi kerja atas dasar ibadah atau pengabdian.
Selanjutnya itu standar kualifikasi guru PAI. Seorang pendidik PAI harus berkualifikasi pendidikan agama Islam baik pada pendidikan jenjang S1, S2 maupun seterusnya. Selanjutnya kompetensi guru PAI yaitu kompetensi profesional yang menganut pedagogik, metodik, kemudian interpersonal, sosial dan spiritual. Selanjutnya itu hak dan kewajiban guru PAI yaitu berhak menerima gaji, penghormatan dan penghargaan, dan kewajibannya memberikan rasa kasih sayang terhadap peserta didik, memberikan pembelajaran PAI dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan nasihat apabila ada kesempatan, menjalankan apa yang diajarkannya serta harus sinkron atau sesuai apa yang diajarkan dengan perbuatannya. Jadi awalnya guru PAI itu diperhatikan agar bisa ditiru oleh siswa-siswanya. Nah, jelas selesai sampai semester 7.